Bisa diceritakan Pak, ini dulunya seperti apa Pak? Ini dulu semacam Blumbang ya istilahnya dulu, tapi kalau zaman setelah itu namanya kola. Kola itu tempat wudhu atau tempat pemandian. Jadi semua langgar atau musala dulu itu asalnya itu ada kola sebagai tempat wudhu. Nah tempatnya kebetulan di sini di pondok pesantren yang sebenarnya punya Kiai Sakroni, itu tempatnya dari sini. Ini ya Pak ya, tepat di bekas batu bata ini Pak ya? Iya ini. Ini asli, memang ada sumber sendiri, bukan dari sungai, tapi sumber dari pohon bambu. Ini bambu semua di sana. Sekarang sudah sampai sana ya, sampai sana, itu sekitar ini. Kemudian setelah karena ini banyak ya, bencana ya waktu itu karena faktor alam itu terjadi gempa ya, gunung meletus seperti Gunung Merapi, Gunung Agung, Gunung Ijen, termasuk Gunung Agung di sini Baluran itu, sehingga secara alami itu faktor alami sehingga tertutup yang namanya sumber air tersebut. Sampai sekarang tidak bisa dihitung lagi. Tidak mengeluarkan air lagi. Betul. Ya Pak, ini terkait dengan situs Blumbang sendiri terkait dengan babat alasnya Desa Asem Bagus, wilayah Asem Bagus sendiri itu seperti apa Pak waktu di sini? Apakah pertama kali mereka datang kemudian ada kolam sebagai tetengar atau bagaimana Pak? Iya. Nah ini kan sesepuh kita di sini ini kan Kiai Sakroni ya. Kiai Sakroni itu adalah masih keturunan daripada Anggaraksa ini. Yang Anggaraksa yang babat alas ya Pak ya? Babat alas itu. Sehingga sampai ke di sini, ke Prante ini, maka mendirikan pondok pesantren di sini. Nah, tentu saja pesantren ini kan untuk lingkungan, untuk pendidikan pada saat itu, sehingga terbentuk di sini, membentuk semacam sumber air, karena waktu itu kan tidak ada seperti yang sekarang itu ya, itu ada sumber mata air sendiri, yang keluarnya dari bawah pohon bambu. Ini bambu aja banyak dulu di pinggir sana gini. Ya, memang diperkirakan menurut informasi yang saya dapat melalui data-data terpercaya juga sekaligus dari Bapak Kadir ini, bahwa disinilah tempat dari situs Blumbang, yaitu merupakan kolam yang berisi air yang sangat jernih yang dikeluarkan dari mata air di bawah pohon bambu. Dan itu merupakan tetenger atau pertanda di mana awal dari babat alas cikal bakal berdirinya wilayah Asem Bagus yang dilakukan oleh 4 saudara kesatria asal Boto Putih Madura. Tidak jauh berada dari situs Blambangan, kita juga bisa menemukan salah satu situs berupa makam atau petilasan Kertabana. Situs Kertabana sendiri sudah menjadi pemukiman warga di desa Prante. Situs ini juga merupakan bukti sejarah asal-usul kota Asem Bagus yang sangat fenomenal. Di mana dalam sejarah, Raden Kertabana merupakan pendiri Mesat, diartikan sebagai murka dan tidak diketahui jasad Kertabana pasca Perang Sumenep di abad ke-16. Di wilayah desa Prante, akan tetapi sudah menuju antara perbatasan menuju ke desa Awar-Awar. Terdapat sebuah situs pekuburan yang merupakan situs pekuburan dari keturunan 4 ksatria Boto Putih Madura. Di sini merupakan situs ataupun petilasan juga dari ksatria ketiga, yaitu ksatria Kertabana yang juga dari Boto Putih Madura. Dan sekarang ini saya akan menuju untuk melihat langsung bagaimana kondisi maupun keberadaan dari petilasan tersebut. Ya, tempat saya berdiri inilah merupakan pintu masuk dari area pekuburan di mana terdapat pekuburan dari keturunan salah satu dari 4 ksatria Boto Putih Madura, yaitu ksatria Kertabana. Di sini merupakan petilasan beliau sebelum pada akhirnya menurut informasi yang saya dapat mesat atau menyendiri dari keramaian.
Petilasan Raden Kertabana yang sekarang ini telah menjadi area pemukiman sekaligus area pekuburan dari keluarga Wongsoboto Putih ini memang merupakan petilasan di mana dulunya Raden Kertabana pernah bertempat tinggal sementara di sini. Namun pada akhirnya beliau pergi meninggalkan tempat ini setelah terjadinya perang saudara antara keturunan dari Ambareksa dan juga keturunan Raden Kertabana. Raden Kertabana sendiri merupakan salah satu kesatria ketiga dari Catur Setia Boto Putih yang mendarat di daerah Asem Bagus, Situbondo. Bersama 3 saudaranya, Raden Kertabana membabat alas di kota yang sekarang bernama Asem Bagus di sepanjang pantai utara dan Selat Madura setelah mengalahkan para prajurit Raja Glungkung. Cerita yang berkembang di masyarakat, konon Raden Kertabana pasca Perang Sumenep dikabarkan menghilang dari peradaban dunia. Dan tidak satu orang pun mengetahui rimbanya, sehingga di sejarah babat Blambangan ditentukan bahwa Perang Puputan selesai. Dan para prajurit Madura banyak yang meninggal terapung di pantai Banongan bersama juga dengan para prajurit Glungkung. Oh iya Pak. Ya saya Elina dari JTV Pak dengan Bapak Bagus. Oh iya Pak. Ini boleh sambil duduk Pak ya. Kebetulan Pak, sebelumnya saya minta maaf ini tadi langsung masuk ya Pak ya. Ya, saya sedang mencari informasi tentang keberadaan dari petilasan Raden Kertabana. Mungkin Bapak Agus bisa menceritakan selaku warga di sekitar sini mengenai Raden Kertabana itu bagaimana Pak? Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Raden Kertabana itu mesat. Cuman sebelum beliaunya mesat, beliau sempat tinggal di tempat ini kurang lebih beberapa tahun, tinggal di sini. Setelah itu beliaunya mesat. Ya, kemudian apakah memang ada tempat petilasan lain Pak selain tempat tinggal sementara dari Raden Kertabana ini? Menurut cerita, Raden Kertabana itu mesatnya di pohon asam. Di pohon asam ya Pak ya? Memang di area sekitar pohon asam atau di bawah pohon asam atau bagaimana Pak? Ada yang mengatakan mesat di pohon asamnya, ada yang mengatakan di sekitar pohon asamnya. Tempatnya tidak jauh dari sini Pak? Soalnya kurang lebih 4 kiloan. 4 kiloan dari sini. Oke baik. Terima kasih banyak Pak ya. Saya mungkin segera langsung melihat pohon asam tersebut ya Pak ya. Terima kasih Pak. Mari silakan. Ya. Ini berarti memang warga atau keluarganya juga bermukim di daerah ini ya Pak ya? Ya. Keturunannya hingga saat ini seperti yang di sana. Ya, sekitar. Ya, sekarang ini saya sudah berada di antara area persawahan dan juga area kebun tebu, di mana tepatnya berada di Desa Palangan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Di desa ini, menurut informasi yang saya dapat, terdapat situs ataupun petilasan dari Raden Honggowiguno, yaitu salah satu dari 4 kesatria Boto Putih Madura. Dan memang di Desa Palangan ini sendiri dulu berasal dari kata palang-palang ataupun penghalang yang dimaksudkan sebagai menghadang setiap kekacauan yang akan ditimbulkan di wilayah ini. Kemudian Raden Honggowiguno sendiri memang dikenal sebagai seorang ksatria yang hebat yang memiliki kekuatan untuk menghadang setiap masalah yang datang kepada beliau. Selamat sore Ibu. Sore. Iya, wah saya boleh kebetulan sekali nih bertemu sama Ibu. Mau bertanya sedikit Ibu. Ini saya berjalan dari tadi Bu, tapi masih belum ketemu jalan menuju ke situs atau makam dari Raden Honggowiguno Bu. Mungkin Ibu pernah dengar di mana ya Bu ya?
Oh ya, kebetulan ini Mbak, Ha-ha. dekat sudah. Oh, sudah dekat Iya, ya, Bu? sudah dekat. Iya. Ha-ha. Belok ke sebelah kiri. Belok ke sebelah kiri. Bisa tolong diantarkan? Boleh, boleh. Gak apa ya, Bu ya? Ya, terima kasih. Ini memang letaknya memang ada di area seperti ini, Bu ya? Iya, di pertengahan. Iya, mari Bu. Iya. Waduh, jalannya cukup seperti ini ya, Bu ya? Memang belum waktunya panen atau gimana, Bu? Hati-hati, Bu. Ini lurus ke sana Mas Yan ya, Bu ya? Lurus, Mas. Iya, Bu. Ya, hati-hati, Bu. Dekat. Ini Mbak, sudah sampai. Oh, iya. Yang ada benderanya di sebelah sana tuh. Oh, di tengah-tengah sana ya, Bu ya? Terima kasih banyak ya, Ibu ya. Mari. Situs makam Anggowiguno terletak di Desa Palanagan, Asem Bagus, Kabupaten Situbondo. Lokasi makam ini di tengah-tengah perkebunan kebu di pemukiman makam umum Desa Palanagan. Raden Anggowigono merupakan saudara kedua dari Raden Anggorekso. Sebagaimana setiap desa selalu mendapat predikat di mana sejarah sesuai dengan julukan ia Palanagan, yang dinamakan sebagai Desa Palanagan. Dalam cerita Babat Alas Blambangan, banyak menyebut bahwa Raden Anggoro Wigono adalah salah satu kesatria bagus Boto Putih yang banyak mempunyai peran sebagai kesatria yang mempunyai kemampuan perang di laut. Untuk kesaktian yang ia punya, ia dijuluki Macan Taseh. Yang dimaknai sebagai nahkoda kapal dan sekaligus ahli dalam pemetaan dalam memperhitungkan strategi perang di laut. Terkait dengan sejarah dari Asem Bagus yang dulunya adalah Blambangan, memang banyak cerita rakyat yang berkembang sekaligus menyatakan bahwa Raden Honggowigono adalah salah satu kesatria yang memiliki kesaktian lebih yang bisa merubah wujudnya menjadi macan putih atau macan seto. Pasca puputan Sumedap di abad ke-16, Raden Honggowigono sisa hidupnya di Desa Palagan. Di desa inilah ia memutuskan untuk menetap dan tidak kembali ke tempat asalnya, yakni Sumenep. Sampai akhir hayatnya, ia dimakamkan di desa ini. Ya, sebelumnya ini sedang apa ini sore-sore di sini, Pak? Melakukan ziarah saja ya? Ya, saya kebetulan ngajak ini yang juga keturunan dari Raden Anggowigono ya. Ya, begini Pak, saya dari Napatilas JTV. Saya sedang mencari informasi mengenai 4 kesatria dari Boto Putih Madura, termasuk Raden Honggowigono ini. Ya. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sejarah tentang Raden Honggowigono ini, mengingat ada salah satu yang masih keturunan dari mereka ini, Pak. Anggawiguna ini adalah salah seorang dari 4 kesatria Boto Putih yang awalnya mungkin sudah diceritakan bahwa 4 kesatria itu adalah prajurit Keraton Madura yang berhasil memukul mundur prajurit dari Kalungkung. Ya, benar sekali, Pak. Kemudian dari itu yang 4 bersaudara itu mendarat di perairan tanah Jawa bagian utara di sini. Gitu. Kemudian setelah melakukan perjalanan di situ ada satu daerah namanya Belumbang. Gitu. Kemudian di situ berjalan beberapa waktu itu ada pembagian tugas. Gitu. Dan salah seorang diantaranya itu yang bernama Anggawiguna ini mendapat tugas untuk membabat dan wilayah barat dari Belumbang itu tadi. Bagian barat itu. Kemudian ya yang kemudian perjalanan waktu
ini bernama Desa Palangan. Gitu. Perlu sedikit diketahui bahwa kenapa diberi nama Desa Palangan. Ini Anggawiguna, salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan di wilayah ini itu, ya, di wilayah itu. Menjaga keamanan itu. Jadi artinya adalah menghalang-halangi kalau terjadi sesuatu, misalnya perampok, perompak dan semacamnya. Intinya yang ingin mengacaukan wilayah dari sini ya, Pak ya. Itu. Dan salah satu yang merupakan peninggalan sejarah juga, ketika Anggawiguna ini berhasil mengalahkan perompak itu yang namanya Lanon. Itu seperti apa Pak waktu itu? Menariknya. Ini gini, itu kan pasukan perompak itu kan banyak ya. Itu berhasil ditumpas oleh Anggawiguna ini, dan makamnya ada memang di desa lain sebelah utara desa ini itu ada. Kemudian dia bisa mengalahkan itu dan dikenal karena kehebatannya dalam mengalahkan perompak itu. Ini kembali pada awal ya. Anggawiguna ini ketika memukul mundur pasukan Kelungkung, ini tugasnya sebagai jurumudi perahu. Gitu. Kemudian beliau dikenal juga dengan julukan Macan Laut itu. Macan Laut yang sebenarnya laut itu kan istilah Madura itu kan tasek gitu ya. Tasek, sehingga tidak mengatakan singa laut atau apa, tapi macan laut itu. Ya, kembali kepada Raden Anggawiguna sendiri, memang beliau ini dulunya dikenal dengan kehebatannya dalam menjaga wilayah sini dari segala macam jenis kekacauan yang akan datang. Bahkan hingga sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang datang untuk mendoakan beliau dan juga berziarah ke makam beliau. Ya Pak, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Saya mau ke pitalasan selanjutnya, yaitu saudara terakhir dari 4 kesatria ya, ini Raden Kertajaya Pak ya. Itu dari sini situsnya masih berapa kilo Pak kira-kira? 6 kiloan ya Pak ya? Sekitar kurang lebih 6 hingga 7 ya Pak ya? Ya. Oke, baik, saya langsung pergi ke sana Pak ya. Mari. Petilasan Raden Kertabana yang berada di desa Perante tadi, sekarang ini saya sudah berada di sebuah pohon asam, tepatnya berada di samping pohon asam, di mana pohon ini konon menurut masyarakat Asembagus merupakan petilasan dari Raden Kertabana. Memang banyak literatur yang tidak terlalu banyak menceritakan mengenai 4 kesatria asal Madura ini. Akan tetapi menurut versi yang masyarakat yang ada, memang Raden Kertabana pernah berada di pohon asam itu dan kemudian beliau dapat mencapai kesaktian untuk mesat atau dalam bahasa Kawi yaitu murco. Berdasarkan bentuk pohon maupun tekstur dari batang ataupun akar dari pohon asam ini, memang dapat dipastikan bahwa benar seperti informasi yang saya dapat bahwa pohon ini telah berusia ratusan tahun. Berdasarkan legenda dari masyarakat juga pernah menyatakan bahwa dulunya ada orang yang meninggal dengan posisi bersendekap di bawah sebuah pohon asam. Dan sejak saat itu masyarakat pun menyebut daerah ini sebagai Asembagus, berasal dari pohon asam dan juga posisi meninggal orang tersebut yaitu dalam posisi bersendekap.
Situs Kertawijaya merupakan salah satu situs yang juga berupa makam yang terdapat di area perkebunan tebu. Dan makam itu berada tepat di tengah-tengahnya. Selain itu, di samping makam juga dikelilingi oleh pohon asem. Raden Kertawijaya adalah saudara nomor 4 dari Kesatria Boto Putih yang melakukan babat alas di Asem Bagus Situbondo. Melihat dari fenomena yang ada di makam ini, yang masih terawat dengan baik dibandingkan dengan makam-makam yang lain, fenomena Raden Kertawijaya sendiri sampai dengan saat ini masih menyimpan data-data valid. Terlebih lagi, banyak ditemukan benda-benda pusaka peninggalan dia dan masih terawat oleh para keturunannya. Pusaka-pusaka yang masih terawat adalah peninggalan kerajaan Mojopahit Nogososro, Songsong Agung Kadipaten, serta tempat peraduan atau tempat tidur jati yang berukir khas Madura asli. Saat ini saya sedang akan menuju ke petilasan dari Raden Kertajaya, yaitu salah satu dari 4 kesatria Boto Putih Madura. Jadi memang benar jatahnya memang menjaga daerah timur ya Pak? Benar, Kertajaya ini menjaga wilayah timur karena konon pada saat itu ada wapua, semacam makhluk halus yang selalu minta tumbal manusia. Oh, di daerah timur, Ya. di wilayah timur itu Pak ya? Kemudian Pak? Kemudian dia membabat alas juga. Jadi pada saat membabat alas ditemukan banyak pohon beringin muda sehingga dinamakan beringin anom. Di sebelah sini Pak ya? Ya, ini makamnya. Oh iya. Ini ya Pak ya, ternyata sampai saat ini masih banyak yang datang untuk berdoa di sini ya Pak ya? Anak keturunan Raden Kertajaya ini juga sering mengirimkan doa di sini, dan makam ini juga oleh penduduk sekitar cukup dikeramatkan. Dulunya makam tidak seperti ini bangunannya, karena ini ada penduduk yang cukup berhasil sehingga beliau membangun makam ini dari makam asli. Kertajaya ini adalah anak saudara keberapa Pak dari 4 itu? Oh yang terakhir ya Pak ya? Mengenai babat alasnya beliau ini dulu memang tidak ingin kembali ke Madura dan menetap untuk memilih babat alas di sini. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak pada saat itu situasinya seperti apa atau kira-kira bagaimana berdasarkan yang Bapak tahu? Ya, bisa diceritakan sedikit bagaimana mengenai babat alasnya beliau dulu di sini Pak? Jadi ketika beliau bersama 3 saudaranya itu menemukan Balumbang itu, beliau mendapatkan tugas di daerah timur dan dinamakan Uringin Anom karena ada banyak uringin masih muda. Terus beliau itu mengembangkan daerah di sana. Jadi beliau itu dijadikan pemimpin pada saat masih komunitas perkampungan kecil itu. Jadi banyak saudara atau sanak saudara dari Madura juga yang khusus diajak datang untuk tinggal di sini. Karena tanah di sini subur dibandingkan dengan di Madura. Nah, itu terbukti bahwa Balumbang itu juga menjadi kesejahteraan bagi pengikut-pengikut dari 4 bersaudara ini. Ya Pak, mungkin pertanyaan terakhir Pak, bagaimana antusiasme dari selain mungkin keturunan dari Raden Kertajaya sendiri dalam melihat atau untuk mendatangi terus makam dari Raden Kertajaya ini? Ya, di antaranya setiap malam Jumat Manis itu banyak orang yang sering datang di sini, berangkat di sini. Terus kita tiap tanggal 1 Suro, keluarga itu selalu mengadakan haul Raden Kertajaya ini. Dan itu sudah menjadi ritual dari tradisi ya Pak ya? Dari nenek moyang kita dulu. Dan bahkan dulu itu gebiar besar gitu. Jadi bahkan bisa menjadi sarana untuk mengumpul semua keluarga. Semua desa. Oh, melibatkan semua desa juga Pak. Warga kampung desa itu. Iya Pak. Ya. Di titik sejarahnya, memang menurut babat alas tanah Jawa atau babat alas Sumeneb atau juga babat alas Blambangan, jika ditarik sejarah, Trah Adipati Madura adalah keturunan Raja Mojopahit Brawijaya kelima, meneruskan Aryo Kepu Panoleh hingga Pangeran Boto Putih.
Ya inilah makam dari Raden Kertajaya, di mana masih banyak sekali keturunan maupun bahkan bukan keturunan tapi orang-orang yang ada di daerah Sembagus begitu masih sangat mengapresiasi atau terus mengingat jasa-jasa beliau dalam babat alas mulai dari awal hingga akhirnya beliau wafat atau meninggal di sini. Terima kasih banyak ya Pak atas informasinya. Saya mungkin akan melanjutkan perjalanan lagi. Bentar dulu Mbak, kita mungkin bisa berdoa dulu. Iya boleh Pak. Doakan Ya, beliau dulu. mari Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Iya, sama-sama. Mungkin Bapak bisa melanjutkan lagi saya berdoanya. dulu Saya sebentar sama Bapak. melanjutkan perjalanan. Mari Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Babat alas yang dilakukan demi cikal bakal berdirinya sebuah wilayah adalah satu hal yang tidak boleh dilupakan oleh para penerus. 4 kesatria asal Boto Putih Madura, antara lain Honggo Rekso, Honggo Wiguno, Kertabana, dan juga Kertajaya, adalah orang-orang hebat yang jasa-jasanya tidak bisa dilupakan. Situs-situs yang telah tim Napak Tilas datangi merupakan bukti sejarah tentang keberadaan mereka dalam membabat alas daerah kota Sembagus. Dan hingga saat ini keturunan mereka pun masih banyak ditemui di daerah ini. Hal ini membuktikan bahwa sejarah tidak boleh terlupakan dan tidak pernah dapat dipungkiri. Apa dan bagaimana topik Napak Tilas selanjutnya? Tetap saksikan Napak Tilas dan sampai jumpa.